Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih dan teman kalian Kak Sakila dalam pembelajaran tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, kelas 6, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan manfaat kondisi geografis negara Asia Tenggara. 2. Membuat diagram Venn perbedaan dan persamaan dua negara. 3. Menentukan ide pokok pada suatu bacaan dengan benar. 4. Membuat kesimpulan suatu bacaan dengan benar. 5. Menyebutkan jenis-jenis patung. 6. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, baik, mari kita ingat pembelajaran pada yang telah Pak Guru sampaikan yang lalu tentang kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu mempunyai iklim tropis. Dan kondisi geografis itu mempengaruhi kehidupan penduduk dari negara-negara Asia Tenggara. Misalnya Indonesia itu terkenal dengan dari sisi pertaniannya dan pertambangannya. Kemudian kalau Singapura itu terkenal dari jasa dan perdagangan. Dari Malaysia itu juga terkenal dari perkebunan dan pertambangan. Kemudian dari Thailand itu terkenal juga dari sisi pertanian karena disebut lumbung padi Asia. Kemudian dari Filipina juga terkenal dari sisi pertanian karena di sana ada lembaga penelitian padi internasional. Kemudian di Brunei, ini negara yang paling kaya. Hasil pendapatan per kapita terbesar adalah dari hasil pertambangan. Kemudian untuk Myanmar, Vietnam, Laos itu hasil utamanya juga dari pertanian. Anak-anak sekalian, bahwa sebagian besar kawasan Asia Tenggara yang beriklim tropis itu dan curah hujan tinggi, serta hujan tropisnya yang kaya akan flora dan fauna, sehingga hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait dengan sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Berikutnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Tetapi di wilayah Asia Tenggara ada satu negara yang tidak punya laut, yaitu negara Laos. Berikutnya, dulu juga anak-anak pernah membuat diagram Venn tentang perbedaan dan persamaan dua negara. Nah, kali ini bisa dilihat tentang perbedaan antara negara Indonesia dan negara Malaysia. Kemudian persamaannya. Nanti anak-anak bisa mencari lagi persamaan dan perbedaan dua negara di Asia Tenggara dengan memilih negara yang lainnya. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak juga sudah membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok. Perhatikan paragraf pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.
Untuk paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Paragraf 3. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, anak-anakku sekalian, bisa dilihat paragraf 1 ini ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari ide pokok ini dapat kita buat kesimpulan yaitu bahwa manusia atau maaf, makanan penting bagi manusia dan hewan sebagai sumber tenaga. Kemudian paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein. Kesimpulannya adalah manfaat protein bagi manusia dan hewan. Kemudian paragraf yang ketiga, manusia memerlukan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulannya adalah manfaat vitamin bagi manusia. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran yang lalu, anak-anak juga mengenal ikon-ikon dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ini dilihat dari gambar ini salah satunya patung Merlion. Itu patung Merlion itu adalah gambar ikan yang berkepala singa. Ini ikon dari negara Singapura. Nah, ini berbentuk patung. Nah, kali ini kita akan mempelajari jenis patung dan fungsinya. Tetapi kita kenal dulu apa itu seni patung. Seni patung adalah suatu karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi, artinya hasil karyanya memiliki volume atau isi. Berdasarkan fungsinya, karya seni patung dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Patung religi, 2. Patung dekorasi, 3. Patung arsitektur, 4. Patung monumen, 5. Patung kerajinan, dan 6. Patung seni. Baik anak-anakku, kita pelajari satu persatu pengertian dari patungnya. Patung religi adalah patung yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Nah, kita lihat gambarnya ya seperti ini, patung yang termasuk patung religi. Kemudian yang kedua, patung monumen, yaitu patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Kita lihat contohnya, nah ini gambar seperti ini monumen Pancasila Sakti dan monumen Bung Hatta dan Soekarno Hatta. Kemudian yang berikutnya patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Nah, ini bisa dilihat, ini patung-patung yang dibuat pada konstruksi bangunan. Kemudian yang berikutnya patung dekorasi. Patung dekorasi adalah patung yang dibuat dengan tujuan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Nah, contohnya seperti ini, ada patung ayam dan patung anak
kecil ini dibuat untuk dekorasi atau untuk mempercantik, memperindah taman. Kemudian yang berikutnya adalah patung seni, yaitu patung yang dibuat sebagai karya seni murni untuk estetika atau keindahan yang hanya meliputi keindahan bentuknya. Nah, seperti ini termasuk patung seni. Kemudian patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat untuk dijual. Patung jenis ini dibuat oleh para pengrajin. Nah, contohnya seperti ini patung ukiran dari kayu. Anak-anak sekalian, dari video pembelajaran tadi, kita sudah mempelajari berbagai kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara, kemudian mempelajari ikon-ikonnya, kemudian kita juga mempelajari ide pokok dan kesimpulan. Kemudian ketika belajar itu kan kita juga mengenal sejarah dari suatu negara, mengenal ikon suatu negara. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, kita juga harus bangga dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia karena itu salah satu dari pengamalan Pancasila. Nah, untuk itu selalu kita ingatkan, laksanakanlah sila-sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak hanya menghafalkan sila-sila dalam Pancasila, tapi ada yang penting sekali adalah kita harus mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sila ke-1 sampai sila yang ke-5. Nah, ini tugas untuk kalian. Anak-anak silahkan mengerjakan latihan uji kompetensi 5 dan 6. Uji kompetensi 5 halaman 28, kemudian uji kompetensi 6 halaman 32. Kerjakan saja di buku LKS, nanti bisa ditumpuk atau dikumpulkan pada hari Sabtunya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi kita. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.